Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ayu dengan NIM 4319061 dari Prodi KPI 5B. Ingin membacakan hasil UTS desain naskah, yaitu fitur dan artikel. Yang pertama, fitur. Menikmati pemandangan bumi Sumbar Danau Singkara. Danau yang masuk dalam kategori sebagai danau terluas kedua di Sumatera adalah Danau Singkara. Melalui keindahan dengan landscape air yang begitu sangat luas inilah yang memberikan daya tarik tersendiri. Para pengunjung akan merasa tentram ketika melihat perbukitan hijau yang ada di tepi danau. Melalui kejernihan air danau inilah yang digunakan untuk sumber tenaga PLTA. Danau Singkara ini memiliki luas mencapai 11.200 hektar. Ini masuk sebagai danau jenis tektonik. Artinya bahwa danau ini terbentuk karena adanya aktivitas lempeng bumi. Lebih tepatnya lagi, danau ini berada di cekungan Singkara Solo. Panjang danau ini mencapai 200 km dengan kedalaman 269 meter dan lebar 6,5. Dengan demikian, danau kedua yang paling luas di Sumatera ini terlihat lebih memanjang. Ada banyak informasi yang dapat Anda ketahui dalam tulisan ini, seperti lokasi, harga, rute, alternatif jalur, aktivitas yang dapat dilakukan, dan kuliner khas di danau. Panorama Danau Singkara di siang hari, banyak sekali para turis domestik yang berbondong-bondong datang ke danau terluas di Sumatera ini. Tujuan tidak lain bukanlah ingin menikmati dan merasakan suasana di danau. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke danau adalah siang hari. Hawa dingin yang ada di danau tidak perlu membuat Anda khawatir akan sengatan matahari. Meskipun matahari terlihat terik, namun akan ada merasakan hawa sejuk ketika berada di objek wisata. Bentangan udara yang sangat luas dan barisan perbukitan hijau yang ada di tepi danau memberikan kenyamanan. Hal ini menjadikan para pengunjung tidak meninggalkan danau. Para wisatawan dapat berkeliling danau melalui pinggir danau. Di sanalah kita akan merasakan indahnya danau di Sumatera ini. Rute lokasi Danau Singkara ini berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Jalan menuju lokasi sangat mudah, dapat menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Jika kita berkunjung ke danau dari kota Padang Panjang, kita harus menempuh perjalanan hingga 1 jam agar bisa sampai ke danau. Harga tiket masuk Danau Singkara sebesar 10.000 per orang. Harga yang cukup murah untuk menikmati keindahan alam sepuasnya. Ada banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di Danau Singkara, diantaranya berenang. Karena airnya yang jernih dan bersih mengundang para wisata untuk berenang. Ada baiknya kita membawa pakaian ketika akan berkunjung ke danau agar dapat berenang sambil menikmati dasar danau yang berwarna hijau. Yang kedua, memancing. Memancing untuk kita yang memiliki hobi memancing seperti Anda berada di tempat yang tepat. Anda bisa membawa pancing atau alat pancing dari rumah. Hal ini dikarenakan objek wisata ini belum menyediakan peralatan alat pancing. Meskipun sedikit ribet harus membawa alat pancing dari rumah, namun hal ini akan terbalaskan dengan hasil pancingan yang Anda dapatkan karena banyak ikan yang di danau. Kuliner untuk para wisatawan yang berkunjung ke danau bisa menikmati menu makanan khas Sumatera Barat atau bisa menikmati menu yang dijual di pinggiran jalan atau tepi danau. Di danau juga terdapat banyak penjual boneka. Bagi yang menyukai boneka, Anda bisa menikmati kuliner sambil memandang pemandangan hijau yang ada di sekitaran danau, dan tempat ini cocok Anda datangi bersama keluarga yang ingin merekatkan tali silaturahmi. Objek wisata Danau Singkara tidak akan lepas dari yang namanya ikan. Ada banyak ikan yang dapat Anda jumpai di danau. Akan tetapi kuliner khas di danau yang paling terkenal adalah ikan bili. Sedangkan ikan bili yang menjadi khas endemik dari danau itu sendiri. Ikan ini cukup unik karena tidak dapat dibudidayakan di tempat lain selain di danau. Aktivitas yang tidak kalah serunya yaitu bersampan. Anda dan keluarga bisa mengelilingi danau menggunakan sampan. Untuk lebih menikmati suasana di danau, maka Anda harus mengelilingi danau dengan sampan.
Sumatera menjadi provinsi yang lebih banyak objek wisata, baik itu yang sudah terkenal maupun masih tersembunyi. Keindahan alam yang masih alami menampilkan kesan yang sejuk dan nyaman bagi para wisatanya. Salah satu danau yang wajib untuk dijaga kelestariannya yaitu Danau Singkara. Selanjutnya, artikel Rumah Puisi. Puisi adalah karya sastra fiksi yang banyak dinikmati. Para sastrawan menghasilkan karya puisi dalam berbagai genre dan masa. Beberapa sastrawan Indonesia begitu menjadi panutan generasi selanjutnya. Misalnya seperti Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Khairul Anwar, dan lain sebagainya. Mereka menghasilkan karya yang tidak biasa. Mereka menghasilkan karya yang tidak biasa dan sungguh fenomenal. Rumah puisi Taufik Ismail terletak di Jalan Raya Padang Panjang, Nagari Ayange, Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jika berangkat dari Padang Panjang, maka harus berjalan ke arah utara sekitar 10 km atau selama 18 menit. Namun jika berangkat dari kota Bukit Tinggi, maka menempuh perjalanan sejauh 14 km dan memerlukan waktu sekitar 26 menit. Rumah puisi Taufik Ismail melengkapi fasilitas membaca buku. Banyak jenis buku yang disediakan termasuk buku-buku puisi. Rumah puisi ini memfasilitasi deretan buku fiksi dan juga non-fiksi untuk para pembelajar studi literatur atau sebagai tempat mengadakan perlombaan untuk meningkatkan budaya literasi seperti lomba menulis cerpen, puisi, dan membaca. Rumah puisi Taufik Ismail ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore kecuali hari Senin. Di sana juga ada taman yang menawarkan keindahan dan kenyamanan. Di sisi depan rumah puisi terdapat sepeda yang disulap sebagai wadah bunga dan dikelilinginya ditanami aneka macam bunga indah. Sekian hasil dari UTS Desain Naskah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.